kelompok 1 akan membuat alat peraga hafal uang sederhana. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya Al-Masalou. Saya Nisa Mima Kasim. Saya Dinanda Sampaile. Saya Nasya Putri Pratiwi. Saya Siti Syakina Syafri. Saya Muhammad Arif Maulana. Selamat menonton. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama itu Lilin, baskom dan air, gabus, double tip, kawat, 1 buah kaleng. Tang dan gunting. Pertama yaitu ukurlah gabus seukuran kaleng. Kemudian potong gabus. Kemudian rapikan pinggirannya, ujung pinggirannya. Lalu garisi kertas seukuran gabus. Setelah itu gunting kertas.
Setelah itu kita buka double tipnya. Lalu kita tempelkan kertas ke garis. Seperti ini. Kemudian lilitkan kalian dengan kawat. Tarik ya. Kemudian lilitlah sebelah kanannya juga. Macam tak betul je budak ni. Tempelkan double tip di atas gabus tersebut, lalu tempelkan di atas gabus. Gunanya buat menopang 3 lilin agar dapat berdiri 3 sekaligus. Tancapkan kawat dalam gabus tersebut, dua-duanya ya. Nah, dan perbaiki. Kemudian masukkan kaleng. Seperti ini. Kemudian ukur lilin dan potongkan lilinnya. Kemudian tempelkan lilin di bawah kaleng menggunakan double tip. Kemudian bakar lilin.
dan letakkan di wadah. Dan amatilah pergerakan kapal uap tersebut. Jadi, saya akan menjelaskan mengapa kapal uap ini dapat berjalan. Sesuai dengan prinsip fisika yang terjadi pada kapal uap ini adalah konsep hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Mesin kapal uap ini memberikan gaya aksi dengan menyemburkan gas keluar lewat belakang. Kapal dan gas tersebut memberikan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan atau maju. Ini hukum Newton 3. Jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut mengerjakan juga gaya pada benda pertama. Yang besar gayanya. Gaya yang diterima tetapi berlawanan arah. Perlu diperhatikan bahwa kedua gaya tersebut harus bekerja sama pada dua benda yang berlainan. Tekanan uap adalah suatu uap pada kesetimbangan dengan fase bukan uapnya. Massa jenis adalah mengukur massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Rumus untuk menentukan massa jenis adalah P sama dengan M kali X kali V. Perpindahan pada kalor pada kapal uap termasuk jenis perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis dalam zat tersebut. Rumusnya perpindahan kalor Q kali M kali C kali delta T. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan pembuatan kapal uap sederhana yang kami buat ini membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Air dalam kaleng mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat karena ada energi panas dari lilin yang membuat rakitan kapal tersebut berjalan. Ini membuktikan adanya konversi energi panas ke energi uap. Selain itu, percobaan ini juga membuktikan bahwa adanya hubungan antara hukum aksi reaksi, tekanan uap, massa jenis, dan perpindahan kalor yang menyebabkan kapal uap tersebut bisa berjalan. Inilah hasil alat peraga kapal uap sederhana yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.